Hai, kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari akun R_A_B_K_A. Masih percaya sama polisi? Ini saya akan bahas dari latar belakang pendidikan saya, salah satunya di bidang hukum ya. Ada beberapa alasan mengapa orang mungkin tidak percaya kepada polisi. Ini bisa terjadi karena mendapati pengalaman pribadi yang buruk atau karena mendengar cerita tentang polisi yang melakukan tindakan yang tidak pantas. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua polisi itu sama loh. Ada banyak sekali polisi yang baik yang bekerja keras untuk melindungi dan melayani masyarakat. Berikut adalah beberapa cara untuk membangun kepercayaan kepada polisi. Yang pertama, komunikasi. Berkomunikasi dengan polisi itu perlu dilakukan secara terbuka dan jujur. Beritahu mereka apa yang terjadi dan mengapa Anda merasa tidak nyaman. Berikutnya, keterlibatan. Ikut serta dalam program komunitas yang diselenggarakan oleh polisi, seperti pertemuan warga atau acara penggalangan dana. Ini membantu Anda dapat mengenal lebih baik bagaimana polisi di daerah Anda dan membangun hubungan. Berikutnya, dukungan. Dukung polisi yang melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Beritahu bila Anda menghargai tindakan mereka. Kita tahu ya, banyak sekali bagaimana polisi itu menjalankan tugasnya dengan sangat baik, bahkan di luar dari skup pekerjaannya. Kemudian, laporkan kesalahan. Jika Anda melihat polisi melakukan sesuatu yang salah, laporkan kepada atasan mereka. Tetap tenang. Jika Anda dihentikan oleh polisi, tetap tenang dan patuh pada instruksi mereka. Hindari argumen atau konfrontasi. Ingat, membantu kepercayaan membutuhkan waktu dan usaha dari kedua belah pihak. Jika Anda memiliki pengalaman yang kurang baik atau bisa disebut negatif dengan polisi, jangan biarkan pengalaman itu menghalangi Anda untuk mempercayai polisi-polisi lainnya. Apa saja contoh pengalaman buruk dengan polisi? Sebentar, saya boleh minum dulu ya. Pengalaman buruk dengan polisi bisa sangat beragam dan dampaknya bisa sangat personal. Berikut adalah beberapa contohnya. Misalnya terjadi diskriminasi, ya, dihentikan oleh polisi karena mungkin penampilan, latar belakang yang berbeda, tanpa alasan yang jelas. Contohnya, dihentikan dan digeledah tanpa alasan hanya karena Anda terlihat mencurigakan. Penggunaan kekerasan diperlakukan dengan kekerasan atau kasar oleh polisi, seperti maaf, bisa saja terjadi dipukuli, ditendang, atau diborgol dengan kasar. Penghinaan dan penghukuman, dihina misalnya, dimaki, atau diberlakukan dengan tidak hormat oleh polisi. Atau penyalahgunaan kekuasaan. Polisi menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi seperti meminta suap atau melakukan tindakan ilegal. Ketidakadilan, dihukum atau diberlakukan secara tidak adil oleh polisi, seperti dituduh melakukan kejahatan yang tidak Anda lakukan. Kurangnya transparansi, polisi tidak transparan dalam penyelidikan atau tindakan mereka membuat orang merasa tidak percaya dan tidak aman. Penting untuk diingat bahwa pengalaman buruk dengan polisi bisa saja terjadi pada siapa saja. Namun, perlu diingat juga, tidak semua polisi itu sama. Jika Anda mengalami pengalaman buruk dengan polisi, penting untuk melaporkannya kepada atasan mereka atau organisasi yang berwenang. Demikian jawaban saya atas pertanyaan tersebut.